Sandal sekarang. Bukan. Sandal. Payung. Payung. Bisa hujan soalnya. Sepatu. Ngasih promosi. Next. Kamera roll. Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Mungkin nggak semenarik kuliahnya Pak Gumilar tadi. Ya, sampai sekarang masih kebawa ya. Sangat bagus sekali. Perkenalkan saya Maktum Herja. Seringnya dipanggil Mak, tapi supaya keren makanya diganti X. Next. Saya adalah dosen di teknik kimia. Tapi dosen itu kerjaan sambilannya. Yang peluang. Kerjaan utamanya jadi ayah. Mantap. Baik. Saya ingin menyapa dulu, selamat pagi orang-orang keras kepala yang masih tetap berusaha. Seperti yang dia selalu bilang, kita temenan aja ya. Ini mungkin kurang relate ke Bapak Ibu yang sudah nikah begitu ya. Karena biasanya di kelas saya menyiapkan sedikit candaan begitu di mahasiswa dan mungkin relate buat mereka. Selamat bagi juga orang-orang yang tulus yang selalu diputus meski sebelumnya tidak terus kayak ya. Mata kuliah kita saat ini pagi ini adalah operasi teknik kimia. Ini adalah mata kuliah core di teknik kimia. Bukan seperti operasi di kedokteran ya. Operasi teknik kimia yang saat ini akan kita pelajari adalah bagaimana merancang suatu alat di industri kimia. Kenapa kita harus belajar mata kuliah ini? Mungkin Pak Sirajuddin mungkin kebayang satu industri apa? Mungkin ini dulu saya berikan awalan tentang teknik kimia. Teknik kimia itu adalah kuliah yang belajar tentang memproduksi sesuatu dari bahan tertentu, kemudian jadi produk yang punya nilai lebih tinggi. Apapun di sini adalah produk-produk dari kimia industri. Kebayang apa Pak? Jamu. Jamu. Pabrik semen. Kemudian Pak Rito. Lilin. Pabrik lilin. Oke. Lilin aromaterapi gitu ya Pak? Iya. Ya. Dan mungkin pabrik-pabrik yang lain. Karet. Banyak sekali. Semua industri yang Bapak Ibu tadi sampaikan itu adalah sangat berikatan, sangat berkaitan dengan proses yang namanya proses pemisahan. Misalkan tadi proses saya contohkan Pak Fauzan tadi ya, jamu itu diambil dari satu misalkan tanaman gitu, ekstraknya flavonoid misalkan ya, dia diambil. Nah, cara pengambilannya itu adalah proses ekstraksi. Nah, bagaimana proses ekstraksi yang ada di laboratorium? Bisa pakai refleks ya, labu leher dengan pakai solvent. Tapi bagaimana kalau kita mau memproduksi massal, jadi bahan produk yang komersil gitu, maka kita butuh alat yang sebesar itu, akan butuh alat yang sangat besar sekali dibandingkan dengan alat ekstraksi yang ada di lab. Nah, itu terlibat proses ekstraksi. Kemudian proses semen mungkin ya, nanti ada pemurnian di semen itu dan sebagainya. Maka kalau untuk teknik kimia, mata kuliah ini untuk motivasi buat kalian ya, belajar operasi teknik kimia. 50-90% industri di seluruh dunia itu melibatkan proses pemisahan. Makanya orang teknik kimia itu jago misahkan orangnya. Jago pemisahan. 50-90%. Bahkan ada industri yang hampir semuanya adalah proses pemisahan. Misalkan industri gas ya, aneka gas. Dia ngambil udara, dipisahkan jadi nitrogen, dipisahkan jadi CO2, murni begitu. Semuanya nggak ada reaksi kimia di sana. Semuanya pemisahan. Nah, kita akan belajar di mata kuliah ini. Apa saja pemisahannya? Ada pemisahan yang padatan
dengan liquid, ada yang pemisahan, misalkan tadi ekstraksi ya, kita mau ngambil solid di dalam satu tanaman begitu ya, itu diambil dengan menggunakan solvent, dengan menggunakan liquid. Kemudian kita mau ngambil gas, misalkan ada gas buang motor atau gas industri itu yang berbahaya, kita ambil. Nah, ngambilnya itu bisa pakai liquid, jadi gas diambil pakai liquid. Nah, itu proses absorpsi atau stripping. Kemudian mau misahkan minyak, jadi kita bisa menggunakan destilasi dan sebagainya. Jadi ada 4 pokok bahasan kita dalam kuliah kita kali ini adalah absorpsi, destilasi, ekstraksi, dan leaching. Ini adalah RPS-nya. Di CPL kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi, merumuskan, bahkan sampai merancang proses untuk menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip teknik kimia. Kemudian CPL itu CPL 4, CPL 5, CPL 7. Dari CPL ini kemudian kita turunkan di mata kuliah ini. Kalian setelah habis kuliah ini di semester yang semester akhir nanti harus bisa mendesain absorpsi, mendesain stripping, mendesain destilasi, merancang alatnya ya, kemudian ekstraksi dan juga leaching. Di RPS sudah ada di classroom semester lalu, mohon maaf, karena saya ngajar ini semester lalu. Kalau di classroom yang saat ini belum saya. Jadi ini tiap minggunya kalian bisa pelajari sebelum mata kuliah ini dimulai ya. Kita akan di pertemuan pertama ini membahas bagaimana selama 1 semester ini. Kemudian di minggu kedua ini mata kuliah yang embedded dengan praktikum. Jadi misalkan di pertemuan ini adalah perkuliahan, maka di pertemuan depan itu adalah praktikum. Oke. Kemudian ini pokok bahasanya dan juga bobotnya. Setiap kuliah kita ada tugasnya ringan. Seperti nanti ketika akhir kuliah akan ada pretest awal ya tentang konsep pemisahan. Karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 5, sehingga butuh kalian menguasai basic tentang pemisahan dan juga kesetimbangan. Absorpsi dan stripping kita ada di minggu sampai keempat ya. Minggu keempat kita akan belajar absorpsi dan juga stripping, mulai dari konsepnya sampai kepada perancangannya. Destilasi yang tipe sederhana, kemudian tipe yang kompleks, pemisahan solid liquid, leaching ya, dari tanaman, dari tumbuhan, kita bisa ekstrak apapun dari sana ya. Kemudian dari liquid juga, liquid. Oke, karena ini pertemuan pertama kita bahas subtopik yang pertama adalah absorpsi dan juga stripping. CPNK-nya ini. Jadi kalian sehabis dari pertemuan hari ini harus bisa mengetahui dasar dari proses absorpsi dan juga stripping. Bagaimana kalian mengetahui bahwa diri kalian bisa untuk merancang ini? Nah, ini ada indikatornya. Bisa menentukan proses pemisahan. Misalkan tadi solid liquid, ini pakainya apa? Kemudian jumlah stage-nya berapa? Dan sampai pada solvent minimumnya berapa. Kita masuk ke absorpsi. Ini ada alatnya. Saya nggak bawa karena ini besar banget ya di industri ya. Ada kita mau ngambil komponen di gas dengan menggunakan liquid. Maka di sini ada gas masukannya. Gas masukannya di kotor. Misalkan udara mengandung amonia. Kita mau ngambil amonianya, maka kita suntikkan gas itu ke sini dari bawah. Kemudian kita pertemukan dengan liquid. Nah, liquidnya ini bisa pakai air atau bisa pakai solvent chemical yang lain yang mungkin bisa bereaksi dengan amonia itu. Sampai akhirnya kemudian gasnya ini keluar beserta amonianya. Dan di sini
liquidnya, gasnya tadi gas udara yang sudah bersih ya. Kemudian di sini liquid yang membawa amonianya. Gitu. Atau kemudian sulfur ini banyak di industri di Pertamina ya. Misalkan di Jatibarang itu di Cirebon itu ada sumur. Nah, sumurnya menghasilkan minyak dan juga gas. Gasnya itu mengandung gas sulfur. Nah, biasanya menggunakan asopsi ini gas sulfurnya masuk ke sini. Nah, biasanya etan ya, etan sama sulfur. Nah, etan sulfur masuk sini, kemudian dengan liquid tertentu dia akan dibawa sehingga gasnya bisa lebih. Seperti LPG yang ada di rumah, itu gasnya gas apa? Kebawa sama Pak Fauzan tadi. Oke guys. Oke, gas. Gasnya adalah gas butan ya. Kebanyakan gas butan. Gas butana. Kalau gas kota, kalau gas butana itu berarti karbonnya 4 ya. Kalau gas kota, mungkin teman-teman yang di sini rumahnya pakai gas kota. Gas kota itu mirip PDAM. Jadi gasnya pakai meteran begitu, langsung dialirkan ke rumah-rumah sebagaimana PGN. Kayak PGN berarti ya Pak? Iya, dari PGN yang ngelola gas rawa dari Kalimantan biasanya. Jadi gas itu dari Kalimantan dialirkan lewat bawah laut. Oke. Kemudian, stripping itu kebalikan dari absorpsi. Kalau absorpsi ngambil sesuatu dari gas diambil menggunakan liquid, sebaliknya kalau stripping ngambil liquid dengan menggunakan gas. Nah, tadi misalkan kita ngambil sulfur yang ada di gas butana tadi ya, untuk LPG. Berarti kan liquid ini misalkan air plus dengan amonia kan, sulfur. Liquidnya mengandung sulfur. Nah, kita mau ngambil sulfurnya itu dari liquidnya dengan menggunakan stripping. Jadi biasanya sequential gitu ya. Habis absorpsi, kemudian stripping. Stripping ini nanti akan membuat airnya itu bisa dipakai lagi untuk proses absorpsi. Sehingga kita bisa mendapatkan sulfurnya sendiri. Absorber, stripper, ini untuk misalkan evakuasi. Oke, tadi saya menyebutkan bahwa bisa diambil pakai air, tapi air itu kelarutannya mungkin kecil dengan senyawa yang mau kita ambil ya. Maka solusinya, karena kalau misalkan kecil, dia akan butuh yang sangat besar sekali. Cairannya itu akan butuh sangat besar jumlahnya. Sehingga kita cari chemical yang lain, misalkan pelarut etanol atau pelarut aseton yang bisa juga melakukan reaksi selain juga kelarutannya, berdasarkan kelarutan. Sehingga nanti bisa dalam komponen yang kecil. Ya, ini secara kimia bisa menggunakan etanolami, kemudian hidroksida dan beberapa pelarut yang lain. Oke. Itu tadi absorpsi dan stripping. Kita punya bahasa lain. Bagaimana kalau misalkan liquid dengan liquid? Nah, kalau misalkan liquid dengan liquid, kita pakai distilasi, alat yang memisahkan komponen kimia dengan prinsip titik didih. Jadi misalkan ngambil dari minyak bumi ya. Minyak bumi itu misalkan diambil, itu 90%-nya adalah air, 10%-nya cuma minyak. Kebanyakan kilang di Indonesia begitu. Dari 10% minyak itu tidak semuanya jadi bensin, tidak semuanya jadi diesel, nggak semuanya jadi aftur. Jadi ada fraksi 30-an fraksi, ada untuk yang blend
pesawat ya, off-road tadi, kemudian bensin, kemudian bensin itu pun nanti dimurnikan lagi sehingga jadi pertamax dan lain sebagainya. Aspal yang paling bawah, ya bisa juga Residunya ya nanti. residu yang paling bawah. Nah itu dipisahkannya menggunakan distilasi. Oke, ini overview untuk mata kuliah ini keseluruhan ya. Ada tadi liquid-liquid. Bagaimana kalau liquid-liquid yang lain, tapi nggak berdasarkan titik-titik? Ada namanya ekstraksi. Ya. Jadi kita ngambil liquid dengan liquid. Jadi liquid ini, misalkan ya, ini kita mau ngambil liquid yang campuran ini kita ambil pakai solvennya. Ini dikasih solvent, diaduk, digunakan begitu nanti akan mengambil komponen solutnya. Nah ini ekstraksi. Misalkan ekstraksi asam asetat dari larutan air dengan isopropyl ether. Banyak sekali di industri kita pengen menangkap target dari liquid. Kemudian yang lain tadi bikin jamu misalkan, itu prosesnya menggunakan leaching. Ini ekstraksi juga tapi solid liquid. Kalau tadi liquid sekarang solid. Ini bagaimana? Kurang lebih nanti tanamannya itu ditaruh di labu ini. Kemudian kita alirkan solvent, dipanaskan. Nah, solvent itu nanti akan membawa komponen targetnya. Misalkan kita ngambil, mungkin Bapak Ibu tahu pabrik gula itu bikin gula. Sebetulnya dia cuma ngekstrak gula. Tidak ada reaksi di sana kecuali kita ngambil gula dari sukrosa ya, gulanya gula tipe sukrosa itu dari si tebu tadi. Itu masuk leaching atau ekstraksi. Gitu. Oke, kita problem based learning saja. Di sini misalkan kita diinginkan untuk mengasok 90%-nya aseton di dalam suatu gas dengan menggunakan air. Counter current sistemnya kayak tadi ya, gas dari bawah, kemudian liquid dari atas. Total inlet dari gasnya ini yang diketahui ini, bayangkan kalau teman-teman nanti di industri, maka hal yang disebutkan di sini itu kalian memang sengaja rancang seperti itu. Jadi kadang-kala mahasiswa ketika sudah di industri bingung, ini mulainya gimana? Kok kayak beda dengan yang saya pelajari di kelas gitu. Jadi kalian bayangkan dari sekarang bahwa semua hal yang diketahui ini adalah hal yang memang kalian tahu atau kalian desain. By desainnya seperti itu, atau seperti ini ya. Ini dari mana equilibriumnya? Berarti memang dari konsep kesetimbangannya seperti ini. Oke. Dari soal itu, bagaimana kita harus memulai? Ini adalah konsep perhitungannya. Kita belajar plate tower dulu. Liquid dari sisi yang kiri, kemudian gas dari sisi yang kanan. Yang pertama kalian lakukan, kalian harus menghitung mole ratio-nya dulu. Untuk kemudian kita menghitung neraca massanya. Jadi konsepnya adalah menghitung mole ratio, kemudian ke neraca massa. Dari neraca massa ini, kalian bisa membuat garis operasi. Persamaan garis operasinya sebetulnya diturunkan dari sini. Nah, dibuat seperti ini. Ketemu garis operasi, garis kesetimbangan dari komponen yang akan kalian libatkan dalam proses tersebut. Misalkan tadi udara, amonia sama air, berarti di sini adalah kesetimbangan antara air sama amonia. Untuk mengetahui berapa plate itu berapa tray begitu ya untuk alatnya, itu kita secara simpel saja dari grafik ini, dimulai dari sini, ini berarti 1 tray, di sini berarti butuh 2 tray dengan ketinggian tertentu. Oke.
Kalau ini pakai neraca massa yang biasa, kalau yang ini neraca massa Mohr rasio. Kalau neraca massa menggunakan Mohr rasio, maka garis operasinya akan lurus, berbeda dengan yang sebelumnya. Dia nggak pakai Mohr rasio, agak melengkung, ini lurus. Oke, itu konsepnya ya. Kalian bisa ikuti. Nah, kita langsung latihan soal. 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Dari latihan soal ini, kalian bisa latihan di rumah, kiranya nanti dengan perhitungan yang sudah ada begitu ya. Jadi ini sudah saya turunkan, kalian tinggal pelajari saja. Oke. Karena tadi saya menyampaikan bahwa ini butuh dasar tentang konsep pemisahan dan juga keseimbangan. Silahkan kalian lakukan pretest. Kalian bisa scan barcode di sini untuk melakukan pretest. Saya beri waktu sampai 3 hari ke depan. Pretestnya hanya 10 menit. Pilihan ganda saja. Kalian bisa kapanpun, pagi, siang, sore, malam. 10 menit dan ada 10 soal, ada batas maksimal pengerjaannya 1 menit 1 soal 2 menit ya. Gitu. Kemudian di minggu depan kita akan presentasi. Jadi saya bagi tugas. Di sini ada 4 soal. Kalian bagi secara kelompok. Kemudian di pertemuan mendatang sebelum masuk ke topik selanjutnya, kalian presentasi dulu problem yang ada di 10.2 sampai 10.32 di buku Jingko. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Nah, kemarin saya lihat berita terkait energi terbarukan, bukan terbarukan istilahnya, pengembangan energi listrik, bukan listrik, energi dari hidrogen. Ya. Nah, asalkan dari air. Hmm. Nah, kemarin juga ada berita yang orang Bandung itu Betul. menemukan itu jadi Wasito ya? Nah, Kok Wasito? siapa namanya itu ya? Yang sampai diundang oleh Ya. Ferrari. Ya. Nah, tapi permasalahannya kenapa tidak banyak orang yang atau peneliti yang mengakui hasil karyanya gitu. Masalahnya di mana? Itu masuk ke pemisahan atau gimana tadi? Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Untuk mendapatkan hidrogen dari air, sebetulnya kan reaksi sederhananya begini ya. Kita ambil ini dengan misahkan ini. Banyak proses yang bisa kita ambil, misalkan elektrolisis. Lisis berarti pemisahan, elektro berarti teknik elektro, enggak listrik. Berarti misahkannya pakai listrik. Itu bisa, Pak. Tapi sampai sejauh ini risetnya listrik yang dibutuhkan ya itu lebih besar dibandingkan dengan hidrogen yang dihasilkan sampai sejauh ini. Bisa pakai elektrolisis atau pakai efisiensi sebenarnya. efisiensi, fotokatalisis misalkan. Sama juga dialisis, pemisahan tapi pakai foto, bantuan cahaya. Sama juga sampai saat ini masih belum ada teknologi yang kemudian mendapatkan hidrogen jauh lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan. Gitu. Termasuk Bapak itu. Sebetulnya too good to be true kalau itu benar. Bisa pakai cuman setengah liter air untuk perjalanan berapa ratus kilometer. Jadi teknologinya banyak ilmuwan, termasuk saya pribadi itu meragukan. Pertanyaan lanjutan. Boleh, silakan. Mantap. Nah, kenapa membutuhkan energi yang sangat besar? Apa karena ikatannya, bondingnya yang sangat kuat sehingga susah untuk memecah itu atau gimana? Ya, benar sekali Pak, betul. Karena kekuatan ikatannya itu sangat besar, jadi butuh energi yang sangat besar untuk memisahkan. Dengan menggunakan energi ataupun dengan katalis sama juga.
Itu. Berarti sebenarnya sama dengan apa kalau di teknik elektronik kayak bahan semikonduktor gitu ya. Ketika ada energi dari luar, maka elektron valensinya itu gampang sekali. Betul. Oh. Ya, betul. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih banyak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menutup kelas ini. Terakhir saya ingin mengatakan salam untuk ayah dan ibu di rumah. Terima kasih sudah melahirkan manusia terbaik di dunia. Terima kasih banyak. Jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu akan kubawa pergi. Romantis sekali, Mbak. Jangan lupa Hati-hati akan istri di rumah.